Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan pada malam hari ini kita masih diperkenankan untuk melihat ayat yang paling tinggi, ya. Ayat Allah itu paling tinggi ya Al-Quran, ya, paling tinggi ini. Karena mengingkari Al-Quran kafir. Kalau ayat kauniyah ya tinggi sih, tapi kalau saya mengingkari nggak kafir. Jadi, aku nggak percaya sama pohon ini, ya terserah, nggak apa-apa kan. Nah, itu padahal ayat kauniyah. Ciptaan Allah juga. Ayat inilah tertinggi, sehingga saking tingginya ayat ini, ya, hanya manusia yang beriman yang siap menerimanya. Ya, hanya satu makhluk yang bernama manusia yang beriman sanggup menerima ayat tertinggi ini. Gunung, kata Allah nih, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya gunung diterimakan Quran, ya, diturunkan Quran padanya, gunung itu meleleh. Gitu. Meleleh, ya. Seandainya orang mati itu diturunkan Quran, dia bisa hidup. Saking beratnya, saking besarnya itu. Tapi manusia juga sama, ketika hati manusia itu mati, maka ketika diturunkan Quran, hatinya bisa hidup. Kok lebih baik hidupnya apa hatinya? Dua-duanya penting. Tapi ketika manusia ini merasa hidup, tapi hatinya mati, itu lebih parah daripada mati sekalian. Gitu loh. Inilah pedang Quran itu, Pak. Ketika ada sejarah surat Toha, surat 20 ayat 1. Ketika pedang itu tidak sanggup meluluhkan Umar, hatinya Umar, ya, tapi Quran sanggup meluluhkan hatinya Umar bin Khattab. Betul ya? Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yasha. Jadi ternyata ketika Umar itu dilawan dengan pedang, pedangnya siapa yang berani meluluhkan? Umar bin Khattab, Pak. Tapi lantunan bacaan Al-Quran yang dibaca adiknya sendiri, ya, nah, sanggup luluh itu hatinya Umar. Loh, berarti lebih kuat mana ini pedang dengan Quran ini? Ya. Ternyata ketika Allah menyerupakan hati yang keras, itu bukan batu, tapi hati yang keras adalah hati yang tidak mau menerima Quran. Itu hati yang keras. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fayyakal hijarati aw ashadda qaswah. Sesungguhnya hati yang keras itu adalah hati yang tidak mau menerima Quran, bahkan hati lebih keras daripada batu. Hati itu bisa kata Allah lebih keras daripada batu. Loh, kok bisa? Allah sebutkan, fa innal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sesungguhnya batu itu bisa mengalirkan air dari dalam batu, karena batu bisa pecah pula karena tetesan air hujan. Tetesan air, bisa pecah, bisa lekuk. Tapi ada hati, ini katakan, yang saking kerasnya, jangankan tetesan air, pedang pun tidak sanggup melunakkannya. Tapi Quran sanggup melunakkannya. Ya itulah diantaranya, coba kita dengar. Kita dengar Khalid bin Walid, Pak. Itu panglima perang. Waktu kafir Quraisy tuh, siapa yang berani menghadapi, bahasa kasarnya begitu, Pak? Nggak ada yang bisa meluluhkannya. Kenapa luluhnya ini? Pasti luluhnya karena Al-Quran. Betul ya? Nggak ada pedang, susah, Pak. Tapi Quran inilah gampangnya begitu, melalui Al-Quran. Demikian ini, yang lain-lain.
Umar bin Khattab, dan lain-lain setelahnya Al-Quran. Inilah makanya yang oleh Allah Quran itu disebut cahaya. Kelihatannya cahaya itu Pak, biasa saja cahaya itu kelihatannya Pak. Gitu ya. Tapi justru cahaya inilah yang akan bisa menembus ya, sesuatu yang kelihatannya paling rapat dan paling kuat. Apa itu? Hati orang, hati manusia. Saya menanya, Quran ini ketika menembus hatinya Umar itu belum iman. Saya ulang lagi nih ya. Gitu? Jadi Quran itu ketika menembus hatinya Umar, waktu itu Umar belum iman lah. Nah, ditembus Quran, bahasanya gitu. Dan lain-lain. Inilah Al-Quran. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, alhamdulillah saya katakan begitu tadi, ternyata diberikan cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur yahdillahu linurihi liman yasha. Quran itu cahaya di atas cahaya. Quran surat An-Nur, surat 24 ayat 35. Ya Allah. Ya, itulah ini komentar saja. Hari ini yang kita akan baca ini, ada pelajaran yang semuanya nggak masuk akal. Kita baca nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa idh, dan ketika, ingatlah ketika. Jadi manusia itu lupa pasti, karena nggak ngalami Pak. Pasti lupa. Diingatkan oleh Allah melalui Al-Quran. Wa idh, dan ingatlah ketika ibtala menguji, bukan menghukum, menguji. Ibrahima, kepada Nabi Ibrahim. Siapa yang menguji Rabbuhu, Tuhannya, ya, bikalimatin, dengan beberapa ujian kalimat. Fa'atammahunna, maka Ibrahim menyempurnakan mereka, menyempurnakan kalimat-kalimat itu. Saya ulangi, wa, dan, idh, ketika, ibtala, menguji, dari kata bala, Ibrahima, kepada Ibrahim, Rabbuhu, Tuhannya, bikalimatin, dengan kalimat-kalimat, kalimat-kalimat ujian. Fa'atammahunna, maka menyempurnakanlah Ibrahim, maka menyempurnakan ujian-ujian itu. Qala, berkata Ibrahim, Qala, berkata, berfirman Allah. Allah berfirman, ini sesungguhnya aku Allah, ja'iluka, menjadikanmu, linnasi, bagi manusia, imaman, imam, pemimpin, imam, pemimpin. Ya. Ulangi, qala, berfirman Allah, berkata, berfirman Allah, ini sesungguhnya aku, ja'iluka, menjadikanmu, linnasi, untuk seluruh manusia, imaman, sebagai imam, pemimpin. Qala, berkata Ibrahim, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku ya Allah, dan dari keturunanku pula jadikan pemimpin, bahasa kasarnya gitu. Wa dan min, dari dzurriyyati, keturunanku. Qala, berfirman Allah,
La yanalu tidak akan mendapatinya ahdi janjiku ini adz-dzalimina orang-orang yang zolim. Jadi bisa jadi pemimpin, tapi janjiku ini tidak masuk kepada hamba-hamba yang zolim. Atau ya orang-orang yang zolim. Nah, gitu. Ayat ini menjelaskan Pak, Allah mengajak hari-hari ini kan apa ini? Ada tapak tilas orang soleh seperti Nabi Ibrahim ini dikunjungi orang sampai menunggu 20 tahun, 13 tahun, modalnya nggak murah, namanya pergi haji, betul nggak? Berapa tahun nunggunya? Sekarang 20 tahun loh Pak. Sekarang mau direvisi, mau macam-macam itu nanti. Padahal udah ada yang daftar nunggu 20 tahun. Kalau umur Bapak 60 tahun, nunggu 20 tahun berapa tuh? 80 tahun kuat jalan nggak? Udah nggak berkewajiban haji. Bayangin aja, daftar masih muda, sampai waktunya sudah tua. Ini sebenarnya udah nggak wajib haji. Coba bayangin, sedih kan ya? Daftar masih muda, giliran sudah tua, sebenarnya kemampuan istitoahnya nggak mampu, itu udah nggak mampu sebenarnya ya Pak ya. Cuma nunggunya udah kelamaan, tetap saja berangkat walaupun pakai kursi roda. Ini sebenarnya nggak, udah lepas itu. Kalau menurut saya nih, ya lepas. Udah nggak sanggup. Bukannya tambah nikmat itu ibadah, malah menderita. Masya Allah ya, itulah. Ibrahim ini Pak, adalah teladan yang hari ini jejak langkahnya diikuti oleh seluruh dunia. Imam, linnasi imaman ini. Terbukti nggak ini firman Allah? Ya, terbukti Pak. Ketika orang soleh itu menapakkan tilasnya, saya ulangi lagi nih, Allah abadikan di situ. Karena kenangannya enak kalau menapak tilas orang soleh Pak. Kalau nggak percaya nanti Bapak ke Mekah aja sendiri. Jangan percaya sama saya ngomong. Nggak percaya Pak Ustadz dah. Ya, lalu gimana? Saya mau buktikan sendiri. Amin. Gini ya. Amin, saya aminkan. Jangan percaya, iya percaya maksudnya. Kalau nggak lihat sendiri, harusnya niat dalam hati. Aku nggak percaya apa yang kasihkan Ustadz, nggak percaya. Lalu aku kalau belum buktikan sendiri, ya gitulah, boleh lah itu. Namanya ngekang Allah itu namanya. Ternyata nanti Bapak akan lihat ya. Semua yang dilakukan oleh orang-orang beriman nih, orang yang berangkat haji di sana, cuma napak tilas bekas Nabi Ibrahim yang Allah ingatkan dalam ayat ini, wa idibtala, ingatlah ya, ingatlah aku telah menguji Nabi Ibrahim. Kapan? Loh, kita nggak tahu kan? Kapan? Lah kita nggak tahu, diingatkan Allah. Dulu pernah kata Allah. Ya. Ketika nanti ada bangun Ka'bah. Ketika Nabi Ibrahim ini adalah orang yang selesai bangun Ka'bah ya Pak. Menurut ayat ini, pertama saya bacakan, ingat ketika Ibrahim diuji Tuhannya, dia meloloskan semua ujian itu. Pertama, waktu masih muda sekali, Ibrahim ini sudah diuji Allah menurut akal nggak masuk, tapi terjadi. Apa? Dibakar Namrud. Tidak mulai dihitung itu yang saya ingat ya, tercatat dalam Quran. Waktu masih muda dibakar oleh, itu gelarnya Khalilullah, kekasihnya Allah, tapi ketika ditangkap oleh Namrud, Allah biarkan dulu. Allah biarkan dulu Mas. Biarin Ibrahim ditangkap, digejek-gejek, terserah aja dah. Biarin saja. Orang yang sebagai Khalil, kekasih, tapi kok ditangkap musuhnya, dibiarkan saja. Kayaknya Allah ini nggak tahu bagaimana ya kalau orang kita bilang. Palestina dipuji-puji kok digejek-gejek Israel, biarin aja ya. Umpamain cocok. Ya. Ternyata Allah biarkan. Setelah ditangkap, dibakar. Allah masih biar dibakar. Bayangkan. Setelah dibakar, pasti ujungnya mati. Sebagai pemikiran manusia, baru pertolongan Allah turun. Setelah diterima, dibakar, baru pertolongan Allah turun. Waduh, kalau manusia udah putus asa ini, Pak. Iyalah, ahli sholat, ahli ibadah, ahli ini, ujiannya kayak gini, ya Allah. Mata Nasrullah, kata para sahabat, saking lamanya diuji itu. Di Mekah, Pak, sahabat Nabi diusir-usir. Ahli sholat loh, Pak. Ahli ngaji loh, Pak. Diusir-usir, kok ya nggak tenang banget. Mata Nasrullah, kapan pertolonganmu, ya Allah.
Dijawab, ala inna nasrallah qarib. Pertolongan Tuhan itu sebenarnya dekat. Kamu yang kurang kuat, ya wajar. Ibrahim dibakar, dibiarkan. Setelah dibakar, baru pertolongan Allah turun. Api yang dibuat alat membakar, difirmani sama Allah nih. Api, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api, kamu dengar Tuhan. Dingin kamu. Nah, ketika api panas ini menjadi dingin, logika akal manusia masuk apa enggak nih? Ini mulai Pak, ini mulai. Tapi Nabi Ibrahim itu benar-benar hidup. Menurut akal manusia, kalau api ya membakar, itu udah watak dia, tabiiyahnya tuh api yang bakar. Tapi kok api tidak bisa membakar, baru tahu kalau ada kekuatan lain di luar kemampuan Namrud. Namrud juga geleng-geleng. Gila, api kok nggak membakar, pasti ada kekuatan yang lain. Inilah Allah tunjukkan. Baru setelah dijalani ujian itu. Ya Allah, bener ya? Baru ujian itu dijalani. Seandainya ujian itu belum dijalani, lalu ditolong sama Allah, kira-kira Ibrahim berani petentang nggak sama Namrud? Api sudah dingin, pegang sama Ibrahim, api dingin, ditolong duluan nih. Kira-kira Nabi Ibrahim dibakar nantangin apa takut kira-kira? Udah dipegang, dingin apinya. Pertolongan Allah duluan nih. Ya gitu ya, bahasanya gitu ya. Tenang, api dingin. Gini. Terus Namrud ngomong gini, Ibrahim akan saya bakar engkau. Kira-kira Ibrahim nantangin apa lari, Pak? Alah, bakar aja. Gitu, Pak. Jadi Ibrahim ini takut. Namanya manusia tuh. Ketakutan, kekhawatiran itu ujian. Akhirnya benar setelah itu tidak ada kekuatan lain kecuali kekuatan yang pasti datang dari Allah, dikasih setelah kepentok tembok, kalau bahasa kita nih, nggak ada jalan lagi. Betul. Sama saja Nabi Musa, Pak. Nabi Musa itu kepentok laut, Pak. Kalau masih kira-kira tongkat, umpamaan contohnya, kira-kira tongkat itu udah bisa diuji coba sama Musa, diketokin laut, airnya minggir. Ketok lagi, airnya minggir. Kira-kira Musa sama Fir'aun di depannya laut, kira-kira Musa ngomong apa kira-kira Nabi Musa ya? Maju, gua ketok loh. Nah, ini nggak ada begitu. Itu bukan hebat, gitu ya. Kena manusia ini diuji karena nggak tahu ujungnya, maka itulah orang hebat. Ya hebat karena Allah ya. Hebat. Ini yang dipuji Allah itu bukan karena ujian itu dia nggak tahu apa ujungnya. Itulah yang dipuji Allah. Ini Nabi Ibrahim dijadikan imam bukan karena banyak uangnya, bukan karena dia pangkat, bukan dia pinter, bukan dia penguasa. Tidak, kata Allah, aku jadikan imam engkau adalah kamu lulus ujian apapun. Ini ayatnya, Pak. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Aku uji Nabi Ibrahim itu dengan beberapa kalimat ujian, lulus dia. Inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan imam karena kamu lulus. Bukan banyak duitnya. Bagi Allah nggak penting. Kenapa? Mimpin itu harus orang yang pertama kali pernah merasakan ujiannya. Kalau lapar, dia pernah lapar. Kalau sulit, dia pernah sulit. Gitu ya Pak ya. Itulah pemimpin. Kalau pemimpin duitnya banyak gak pernah sulit, mimpin orang sulit pasti marah-marah, Pak. Marah-marah, lu gak bisa makan, tanam jagung, tanam padi, ya marah-marah melulu jadinya. Tapi kalau dia pernah merasakan sulitnya hidup, ya Allah, kok pada ketawa sih? Ya benar ya. Ini pemimpin ini contoh teladan. Ini benar Allah katakan aku jadikan engkau pemimpin, bukan aku dahului dengan limpahan nikmat, tapi ku dahului dengan limpahan ujian. Betul ya Pak ya? Oh, ternyata yang bikin terkenal adalah ujian. Maka mudah-mudahan kita semua dikasih nikmat. Nantangin. Ya ini enggak nantangin. Nabi Ibrahim enggak nantangin. Kita aja nantangin. Nabi Ibrahim enggak nantangin, dikasih ujian enggak nantang. Dikasih ujian Nabi Ibrahim enggak tahu, dijalanin aja. Satu tuh, Pak. Yang kedua nih, ketika dia punya anak kecil, anaknya udah kecil, Pak. Namanya 80 tahun sekitar itu kata riwayat itu.
belum punya anak, merindukan anak, baru dapat anak umur 80 tahun. Misalnya begitu ya. Saya menanya Bapak, kira-kira anak ini disayang apa enggak kira-kira? Ya enggak? Karena Nabi Ibrahim dikisahkan kalau cuman kambing 300 potong. Kalau cuman sapi itu unta 100 potong. Sampai malaikat tuh kagum. Ya Ibrahim, kamu itu kok begitu dermawan ya, gitu bahasanya itu. Semua hartamu diperuntukkan perintahnya Allah, kambing potong ini potong. Nabi Ibrahim mengatakan dalam satu riwayat, jangankan kambing, kalau punya anak diperintah Tuhan, saya potong. Waktu itu belum punya. Orang kalau belum punya ngomongnya kan tinggi. Belum. Wah, nanti kalau saya kaya, masjid saya rubah tuh jadi emas. Iya, belum kaya, belum udah kaya. Kalau lagi sakit, ya Allah, coba kasih sehat, akan datang ke masjid, betul? Begitu dikasih sehat, kelewat masjid itu, nggak kelihatan. Biasa begitu, ya Allah nggak kaget ya. Nabi Ibrahim begitu Pak, begitu anak sudah lahir, bukalah surat 37 Pak. Ya, nanti ya. Surat 37 itu surat As-Saffat. Ayat yang ke-102, Pak. Ya Allah, ini ujian yang kedua nih yang saya lihat ini. Kedua. Falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Masya Allah, begitu punya anak, lahir lagi lucu-lucunya, bisa lari-lari itu anak umur berapa kira-kira? Kalau di sini bisa lari sono, lari sini umur berapa kira-kira? 3 tahunan. Iya ya, lagi lucu-lucunya Pak. Itu anak semuanya cakep deh pokoknya itu anak begitu Pak. Kita ngelihatnya Pak, nggak pernah ada rasa dengki, iri, godok, nggak ada tuh anak. Rasanya kalau ngelihat anak kecil itu, hati itu rasanya senang aja. Betul Pak ya? Capek-capek kerja, pulang lihat anaknya umur 3 tahun, ya Allah, rasa capek hilang. Tapi kalau sudah ngelihat yang di rumah umur 35 tahun, gede banget rasanya ini. Aduh. Lah bener Pak. Ini anak. Anak itu benar dalam Quran tuh, anakmu itu hiburanmu, anakmu itu luar biasa. Dulu waktu kecil ya itu ya sampai tua mudah-mudahan. Ketika itu apa? Diperintah nyembelih. Falamma balagha ma'usya qala ya bunayya in ara fil manam. Nah, katanya itu sudah bisa diajak ngobrol tuh. Orang dulu pinter-pinter, Pak. Umur-umur segitu bisa diajak ngobrol kali ya. Lebih pinter orang dulu. Aku diperintahkan Allah, aku ngimpi gitu. Aku ngimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu, Nak? Anak diminta untuk disembelih. Bagaimana pendapatmu, Nak? Kalau kita umur anak bisa ngomong, Pak. Diomongin sama orang tuanya, Nak, tadi malam saya ngimpi ini ya. Besok harus menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu, Mak? Kira-kira anak itu ngomong apa, Pak? Kira-kira? Bapak aja yang tinggal dikit lagi. Baik ngomong gitu nih. Kurang ajar. Ya gitu. Ternyata ini jawaban adalah hasil doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan. Saya ulangi lagi. Ini adalah jawaban seorang anak yang dari doa Nabi Ibrahim dikabulkan. Buka surat 37 As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Coba. Nabi Ibrahim walaupun Nabi, Pak, doanya itu aneh. Doanya tuh kayak gitu. Ya Allah, karuniakan aku anak yang soleh. Itu Nabi, sudah soleh, sudah Nabi, Pak. Seharusnya Nabi itu kan, tenang Nak, kamu nanti aku yang tanggung. Harusnya gini gitu ya. Kalau udah Nabi, Pak. Tapi Nabi kok nangis ya? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang soleh. Nabi minta doa anak yang soleh, apalagi kita nggak nggak ada jawabannya ya? Harusnya lebih kenceng kita, Pak. Harusnya lebih kenceng kita. Lah iya dong. Yang harusnya lebih takut kita. Nabi aja yang soleh masih minta anak yang soleh. Apalagi kita. Lah gitu loh ya. Kita yang soleh-soleh dikit-dikit ya gitu kan. Harusnya lebih kenceng dari gitu. Itu teladan. Jangan mentang-mentang Nabi. Nggak bisa. Tetap saja butuh mata rantai, keturunan anak yang soleh. Walaupun dia seorang Nabi.
Kenapa begitu Pak Ustadz? Ini ceritanya Pak. Kalau soleh dirimu sendiri, kau meninggal, selesai. Betul? Betul? Soleh diri kita sendiri nih Pak. Meninggal, selesai. Tapi kalau soleh mata rantai untuk anaknya, untuk orang yang diajarkan, kau meninggal, malah tambah banyak amalnya. Buka Quran surat 36, Yasin namanya. Ayat yang ke-12 Pak. Masya Allah. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Amalmu aku hitung, jejak langkah yang kau tinggalkan aku hitung. Oh, ini Pak. Jadi alhamdulillah walaupun kita duduk cuma ngaji doang ini Pak. Ngaji yang dihitung Allah kadang-kadang bukan pinternya Pak. Sebab ngaji dari dulu sampai sekarang kok gitu? Kok gitu? Ya Allah, ternyata Allah ngitungnya bukan saja pinter kita kadang-kadang dia. Allah hitung jejak dudukmu itu. Masya Allah. Kalau tempat dudukmu pasti bener. Jelas tempat duduk bener lah. Namanya juga jejak toh. Mana ada jejak itu salah? Nggak ada. Tapi pemahaman kita kadang-kadang Allah menilai itu yang itu. Nah, setelah itu apa? Nabi Ibrahim nangis Pak. Ini kisah Nabi Ibrahim aja. Nangis dikarunia anak yang soleh. Dibuktikan Nabi Ibrahim setelah ditanya mau disembelih, jawabannya adalah, Bapak, jika ini perintah Tuhan, ya abatif al-matu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau ini memang benar perintah Tuhan, aku nyerah pasrah, dan engkau Bapak akan temui aku sebagai anak yang sabar. Nurutin sabar Pak ya. Mau disembelih loh Pak. Kalau dibeliin motor baru tuh yang itu. Lah iyalah, suruh nyungsep mau. Yang penting beliin motor. Loh, itu anak sekarang kan gitu. Saya sih bodo amat sama bapak mau disuruh nyungsep apa mau saya. Emang kenapa? Yang penting beliin HP. Loh. Ini enggak, dia mau apapun. Disembelih sekalipun, ya. Kalau memang itu perintahnya, benar Pak. Allah itu mengatakan dalam Quran, barang siapa yang membunuh satu orang, maka tempatnya neraka. Nggak salah apa-apa loh, dia orang mukmin bunuh. Tapi ini kok disuruh nyembelih. Kadang-kadang ya Allah nggak masuk akal. Ini akal, nggak masuk, dibakar nggak masuk akal. Sekarang disuruh nyembelih nggak masuk akal. Ternyata dalam surat As-Saffat itu diterangkan di situ, Pak, cuman menguji keimanan. Ini yang takut saya. Kita takut, Pak ya, diuji ternyata hanya menguji keimanan. Ya Nabi Ibrahim nggak tahu, nggak dikasih tahu itu. Ternyata dilaksanakan sungguh-sungguh, anaknya sungguh-sungguh. Maka terjadilah sekarang napak tilas di Mekah itu perjalanan Nabi, itu doang yang saya mau sampaikan itu. Bagaimana tidak ketika dia benar-benar sungguh melaksanakan, didatangilah setan. Setan lihatnya nih, ini Ibrahim benar-benar sungguh-sungguh nih menjalankan perintah tuannya nih. Gila nih orang tua nih. Disamperin Ibrahim, ya ada apa? Kamu mau kemana? Mau menyembelih anak saya? Loh gila kamu ya? Kamu yang gila kali. Dari mana ini kamu bisa mau nyembelih anak? Loh perintah Tuhanku. Benar itu mau kamu? Mau. Jangankan aku disuruh nyembelih anakku. Kalau aku disembelih karena perintah Tuhanku, aku pun mau. Gila, dasar orang tua gila. Berapa lama kau merindukan anak? 80 tahun. Tapi sekarang mau disembelih? Iya, gila lo. Nah, lo yang gila. Berantem, lempar, bres. Akhirnya dia lari nemuin istrinya yang di rumah masak. Bahasa kita ya, di rumah masak, ditemui istrinya. Hai istrinya Ibrahim, kamu enak-enak masak? Iya, enak-enak masak. Bapaknya kemana? Pergi sama anaknya. Kemana? Mau jalan-jalan pesta, mau jalan-jalan katanya. Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Anakmu mau disembelih oleh bapaknya sendiri. Kamu gila lu. Kenapa? Itu katanya perintahnya Tuhan. Benar itu katanya perintahnya Tuhan. Jangankan anakku, kalau memang itu perintah Tuhan, kalau saya disembelih karena perintah Tuhan pun, saya pun mau. Akhirnya setan ngomong bila, dasar suami sama istri sama saja. Lah kan gitu pasti ya kecewa, mundar-mandir, Ismail digoda, ini dilemparin terus. Akhirnya dua-duanya gagal menggoda. Tapi berat Pak. Nah ini loh ya. Tapi setelah ditolong Allah itu berat. Tolongannya Allah kapan? Nah ini, ketika Nabi Ibrahim ingin melaksanakan tugasnya menyembelih anaknya,
tidak mempan itu besok. Apa Nabi Ibrahim nggak nyembelih? Di Quran itu diterangkan membaringkan anaknya, mengasah pisau leher goroknya, bahasa kita itu terangkan dalam Quran surat As-Saffat tadi itu. Lalu pisau tidak mempan, nggak masuk ini yang Musa nggak masuk akal. Pisau yang diasah untuk memotong kulit kok nggak mempan, nggak masuk akal. Kayaknya Ibrahim protes, pisau, kamu ini gimana? Udah tajam seperti ini tapi nggak mempan buat motong leher. Pisaunya ngomong, anta turid, wallahu yurid, wallahu yaf'alu ma yurid. Apa itu? Kamu berkehendak. Ya, motong leher. Allah berkehendak pula. Oh iya, yang akan terlaksana adalah kehendaknya Allah. Nggak mempan. Akhirnya apa? Ya Jibril datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Adanya takbir bawa kambing, lalu dipotong. Artinya sesuai dengan firman-Nya Allah. Allah mengatakan manusia nggak boleh dibunuh. Nggak boleh dibunuh. Kalaupun suruh membunuh karena iman yang diuji. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Aku uji saja. Betul. Nomor 2. Ketika selesai Ismail ini besar, setengah besar, muda gitu, diajak bangun Ka'bah. Ka'bah, Pak. Ini ayat nanti diteruskan di sini. Ayat ini masih panjang, tapi saya sambung sekalian. Bangun Ka'bah. Begitu selesai bangun Ka'bah, suruh ngapain ya? Kalau bahasa kita, selesai bangun Ka'bah. Nggak ada orang, bangun Ka'bah. Nabi Ibrahim kira-kira lingak-lingu nggak bahasa kita, Pak? Bangun masjid tapi nggak ada orang. Sendirian dia, suruh bangun masjid. Kira-kira kalau kita disuruh bangun masjid tapi sendirian, setelah selesai masjid kita ngomong apa, Pak, kira-kira? Iyalah, pasti begitu. Kata Allah, Ibrahim naik gunung Jabal Abi Qubais. Ngapain Tuhan? Seru manusia untuk pergi haji. Loh, kan saya sendiri ya Allah. Dalam riwayatnya, saya ini sendiri. Suruh teriak di atas gunung, teriak dalam audio. Siapa yang dengar ya Allah? Ya, logika ya? Nggak masuk akal kan? Yang penting tugasmu menjalankan perintah, aku pelaksananya, kata Allah. Bayangkan, kamu jalankan perintah. Wa'adzim fil nasi fil hajji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Surat Al-Had surat 22 ayat 27, Pak. Yang penting kau naik, azan kau. Wa'adzin, azan kalau bahasa kita, kumandangkan. Ya ayuhan nas, innallaha ya'murukum bihajjin faman istata'a minkum. Ya, barang siapa, hai manusia, Allah menyuruh kalian pergi haji. Gak ada orang ngomong begitu sendirian. Kira-kira kalau kita dengar bilang apa, Pak? Ada orang ngomong begitu sendirian di Gunung Abi Qubais. Hai manusia, pergilah haji, perintah Tuhan ini. Gitu. Kita nyaksiin dari jauh, kira-kira ngomong apa? Gila tuh orang kali ya. Pasti begitu, Pak. Iyalah. Tapi Allah laksanakan. Nggak ada orang, nggak masalah. Begitu dikumandangkan, kata dalam satu riwayat, seluruh makhluk menyambutnya. Labbaik Allahumma. Yuk, kita omongin sekarang. Labbaik Allahumma. Supaya kata-kata Allah nanti itu dijawab oleh seluruh makhluk, termasuk manusia yang masih ada dalam sulbi, tulang sulbi laki-laki. Menjawab itu semua. Siapa yang menjawab pada saat itu, dia akan menemui janjinya bisa pergi haji. Amin. Sekarang saya tanya, waktu itu jawab nggak? Nggak tahu. Ya udah. Makanya sekarang. Makanya saya tadi kan bilang, sekarang ayo kita jawab. Labbaik Allahumma. Labbaik. Sekarang. Lalu dibuktikan, nah ini nggak masuk akal, dibuktikan sekarang waktu manggilnya tidak ada orang. Sekarang setelah ini kita ngantri 20 tahun untuk mendatangi panggilan itu. Setuju? 20 tahun loh Pak. Masya Allah, berarti denger dong kita. Denger, cuman waktu itu nggak ngomong, nggak bisa ngomong sekarang. Masya Allah, itu nggak masuk akal, diperintah. Satu, ujian itu dijalani Pak. Yang nomor 2, saya buka Al-Quran surat Al-Baqarah 143. Surat Al-Had lagi lah.
Nah, ini 143 ininya. Surat Al-Had ya. Di sini ayat 97. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi yar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim nangis, Pak. Tuhan, aku titipkan anakku, istriku di samping Ka'bah tanpa tumbuh-tumbuhan yang tumbuh waktu itu. Kenapa? Baru lahir Pak, sudah diperintah dakwah oleh Allah ke Palestina. Nabi Ibrahim, anaknya ditinggalkan di samping Ka'bah. Ya, ditinggalkan karena perintah Allah dijalanin, tapi istrinya belum tahu kalau itu perintahnya Allah. Nah, kira-kira ngomelin suaminya enggak? Nggak ada makanan, anak istri ditinggalkan. Kira-kira ngomel nggak itu istri? Ngomel nggak? Ada duit banyak aja tinggalin ngomel, apalagi nggak ada duit loh. Pada tahu. Banyak duit aja masih ngomel, kurang maksudnya. Lah ini ditinggalkan tanpa makanan, tanpa minum, ada beberapa. Tapi tetap kurang. Tidak ada tanaman sama sekali. Ya Ibrahim, kau tinggalkan kami di sini. Gak ada makanan, makanan ada mungkin kurma beberapa, minuman beberapa kali ya, tetap saja kurang, begitu kurang benar adanya dugaan ini namanya Hajar. Airnya kurang Pak, akhirnya Hajar itu usaha sendiri. Begitu Nabi Ibrahim ditengok-tengok, kok nggak nengok? Ibrahim, kenapa nggak nengok-nengok? Apakah ini perintah Tuhan? Perintah Allah? Baru itu namanya Nabi Ibrahim nengok, iya ini perintahnya Allah. Itu Hajar mantap ini. Ya Allah, kalau ini memang perintahmu, aku tidak akan kelaparan di sini. Bahasa gitu. Kalau memang ini perintahmu, pasti ada jalan keluar, ada makan, ada minum di sini ini. Tapi nggak semudah itu. Lalu ada makanan enggak? Ternyata setelah ngomong begitu juga kosong, airnya kering, habis, makanan enggak ada, maka diabadikan itu perjalanannya Hajar itu. Inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita wa yatamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Ingat ayat itu, antara Safa dan Marwah syiarnya Allah. Siapa yang menjalani coba? Siapa yang ada di situ coba? Hajar. Cari air ke sini, Safa Marwah. Nggak ada air ternyata, hanya pandangan mata yang terlalu panas, maka gelombang panas itu bagaikan namanya Fata Morgana. Terus saya tanya, setelah 7 Pak, Deprok tahu ya? Setelah 7 kali sono sini Deprok panasnya 47 derajat Celcius tanpa ada AC Pak. Kalau sekarang orang haji kipas-kipas senang-senang karena AC-nya terlalu dingin, kanan kiri air aqua. Jam-jam minum, enak lu. Lah bener, ruangan khusus semuanya marmer. Karakternya itu marmer dingin ya. Dingin, kena AC itu tempel dingin. Air jam-jamnya di sekitar langkah ada air jam-jam. Makanya haji sekarang itu keren-keren Pak. Coba kalau haji di zamannya Siti Hajar, mati gitu. 40 derajat Celcius Pak. Lah bener loh. Lah sekarang pulang haji, keren. Iya, batin saya mah. Coba kalau haji dulu kayak Siti Hajar, mati kita ini. Itu enak, maksudnya gitu. Yang diabadikan bukan kita, tapi mereka Hajar. Karena apa? Penderitaannya. Inilah ayatnya. Wa idibtala Ibrahim. Mundar-mandir gagal lagi Pak. Coba, udah kerja capek-capek gagal. Semangat apa lemes Pak? Ini nggak kuat udah. Kalau sampai 20 sanggup pasti 20 itu. Nggak sanggup. Berapa kali? Cuman 7 kali. Nggak sanggup. Deprok. Liatin anaknya jarak jauh. Di Ka'bah antara Safa Marwan ini ya sekitar situ Pak. Ya di jalanan gitu sekitar itu. Dia nangis, gecek-gecek kakinya itu ke bumi Pak. Tapi kok aneh, di sampingnya ada air yang memancar Pak. Aneh kan? Nyari air nggak ketemu, kalaupun di sumber ini digali juga nggak ada air Pak, karena memang batu. Tapi kok ini ada air, disamperin bener Pak airnya ngucur Pak itu. Usaha gagal tapi ada usahanya nyari air tuh gagal, tapi kok ada air. Nggak masuk, nah ini judulnya nih, nggak masuk
Nah, tapi ada, nggak masuk akal tapi ada. Begitu dia sampai bener lah air Pak, aduh hirangnya luar biasa. Jam-jam di tembok-tembok itu. Jangan pergi, jam-jam itu ngumpul karena air mahal. Bisa itu, bisa. Udah kalau bisa, capek saya. Jam. Itu ujian berikutnya. Keluarin. Lu bener. Saya ini ngaji nunggu waktu juga. Ya Pak ya, jam-jam itu ada sejarahnya. Hajar yang bilang begitu, jam-jam. Makanya orang yang minum air jam-jam kadang-kadang lupa. Sekalian minum juga sombong. Kadang-kadang nih, alhamdulillah nyampe juga katanya minum air jam-jam loh. Ngomongnya begitu kan? Air jam-jam. Padahal harusnya ya Allah, dulu ketika air jam-jam belum ada perjuangan seorang wanita, yang kadang waktu itu nggak banyak merasakannya, tapi kita yang bisa buat mandi, bisa buat wudhu, bisa buat apa aja Pak. Benar-benar luar biasa. Itu perjuangan yang disebutkan dalam Quran. Di antara ujian Nabi Ibrahim, lulus. Artinya nggak putus asa. Ya Allah, banyak banget ya. Itu di antaranya. Saya baca ayat ini teringat. Ayat doanya tadi, di ayat lain itu, benar, aku titipkan anakku di samping Ka'bah, tujuannya ada supaya mudah sholat. Tuh. Samping Ka'bah, mudah sholat. Nabi Ibrahim ada tujuannya juga. Jadi rumah-rumah yang dekat musola itu bagus, Pak. Apalagi dekat masjid. Alhamdulillah. Emang bosan sih dengerin ceramah melulu. Bosannya, saya juga bosan, Pak. Nah, tapi kalau nggak disampaikan begini, ya malah nggak ngerti. Ya saya kena beban juga. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Jadi kita ini ya namanya dekat masjid. Tapi kata Allah, ya gitu. Nabi dulu itu ingin anaknya dekat Baitullah, masjid, supaya dia mudah menjalankan sholat. Itu namanya jalan orang tua untuk anaknya. Sudah didekatkan masjid, sudah dimudahkan transportasinya, sudah dibekali. Kok masih nggak mau? Ya repot lagi nih urusannya nih. Ya kan gitu. Yang penting orang tua sudah ngasih contoh di antaranya. Nah, gitu ya. Udah jangan banyak-banyak. Itu dulu nih. Nanti ayat berikutnya nggak kebagian nanti ya. Habis nanti. Demikian ayat ini saya baca. Tapi itu semua adalah napak tilas orang soleh, harganya mahal. Pergi ke Mekah itu Pak, cuma napak harganya mahal Pak. Kenapa kok begitu? Inilah kata Allah, apapun jangankan amalannya, jangankan dirinya, jangankan ruhnya, tapak tinggalannya abadi, dan itu akan diteruskan orang lain. Coba, mahal tapak tilasnya itu mahal Pak. Ya, besok kita lanjutkan tapak tilahnya Nabi Ibrahim itu. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Bisa memenuhi panggilan Allah. Ya, kita hari ini cerita Nabi Ibrahim itu artinya apa? Supaya kita itu cinta juga sama Nabi Ibrahim. Kalau orang yang sudah cinta biasanya dipertemukan, katanya Nabi begitu. Almar'u ma'aman ahabba, orang itu kalau cinta pasti dipertemukan. Insya Allah. Lah kalau enggak cinta walaupun deket enggak bakalan dipertemukan. Apa namanya? Abu Lahab, Abu Jahal itu deket sama Nabi, Pak. Pamannya, deket nggak? Tapi nggak dipertemukan. Umar itu kafir tadinya tuh ya. Dan itu benar kacau ininya nih. Ya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.